Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubna Safira Yosanti dari kelas 8B nomor absen 14. Di sini saya akan menceritakan tentang peta konsep yang saya buat yang berjudul Sang Kuryang. Unsur-unsur yaitu ada 7. Yang pertama, tokoh, kedua, latar, ketiga, tema, keempat, sudut pandang, kelima, alur, keenam, amanat, ketujuh yaitu ringkasan isi. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh dari cerita Sang Kuryang yaitu Raja Singgi Perbangkara yang bersifat baik dan penyayang. Yang kedua, Dayang Sumbi yang bersifat penyayang dan mudah marah. Yang ketiga, Tumang yang bersifat baik. Yang keempat, Sang Kuryang yang bersifat pemberani dan mudah marah. Yang kelima yaitu Dewa yang bersifat baik. Yang ketiga yaitu latar. Latar dibagi menjadi 3. Latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu dari cerita Sang Kuryang yaitu pada zaman dahulu. Latar tempatnya yaitu hutan, kerajaan, bukit, dan sungai Atarum. Suasana yaitu sedih dan marah. Yang ketiga yaitu tema. Tema dari cerita Sang Kuryang adalah cinta yang terlarang. Yang keempat yaitu sudut pandang. Sudut pandang dari cerita Sang Kuryang yaitu sudut pandang orang ketiga. Karena dalam cerita menggunakan kata rujukan dia, mereka, dan nama tokoh saat menceritakan tokoh dalam sebuah cerita. Yang kelima yaitu alur. Alur dapat dibedakan menjadi 2, alur maju dan alur mundur. Alur dalam cerita Sang Kuryang yaitu alur maju dan alur mundur karena menceritakan masa depan tokoh. Akan tetapi terkadang tokoh mengingat masa lalu meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam cerita. Yang keenam adalah amanat. Amanat dari cerita Sang Kuryang adalah bersikaplah untuk jujur, karena kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Perbuatan curang akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketujuh yaitu ringkasan isi. Ringkasan isi dari cerita Sang Kuryang adalah Sang Kuryang adalah anak dari Dayang Sumbi dan Tumang. Tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi anjing. Sang Kuryang suka berburu bersama si Tumang. Pada suatu hari, Sang Kuryang membunuh si Tumang. Dan tanpa ia ketahui, si Tumang yaitu ayahnya. Lalu ia mengambil hati si Tumang untuk diberikan kepada ibunya. Dayang Sumbi marah dan memukul kepala Sang Kuryang. Sang Kuryang kesal dan pergi meninggalkan ibunya. Setelah berpuluh-puluh tahun, Sang Kuryang bertemu kepada Dayang Sumbi dan berniat untuk menikahinya karena Dayang Sumbi masih muda. Dayang Sumbi yang mengetahui bahwa Sang Kuryang adalah anaknya, ia menolaknya. Karena itu, ia mengajukan syarat untuk membuatkan telaga dan perahunya dalam seharian. Karena kegagalannya, Sang Kuryang menendang perahunya sehingga menjelma menjadi gunung tangkuban perahu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.